Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yasri, NPM 1810015311047 dari jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, Padang. Baiklah, saya akan menerangkan tentang analisis kelayakan investasi sistem informasi distribusian produk menggunakan metode cost benefit analisis pada PT Guna Atmaja Jaya. Yang pertama, latar belakang. Cost benefit analysis atau bisa disebut dengan CBA adalah metode yang melakukan pendekatan secara sistematis untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Cost benefit analysis dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan pada saat akan melakukan investasi teknologi informasi. Metode ini menggabungkan berbagai macam perhitungan sehingga para pengambil keputusan dapat lebih baik dalam memilih alternatif mana yang memberikan pengembalian yang maksimum dengan biaya minimum sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan CBA. Oleh karena itu, untuk menentukan investasi ini layak atau tidak ditanamkan pada PT Guna Atmaja Jaya, digunakan metode cost benefit analysis yang melalui beberapa rangkaian identifikasi dan proses yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang terbaik bagi PT Guna Atmaja Jaya. Selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama itu investasi teknologi informasi. Investasi teknologi informasi terdiri dari total biaya, siklus hidup, keseluruhan proyek atau potongan proyek yang melibatkan proyek teknologi informasi, termasuk biaya operasional pasca proyek sistem yang diterapkan. Investasi teknologi informasi akan muncul lagi ketika teknik informasi akan diganti atau dihilangkan dengan alasan apapun. Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi teknologi informasi adalah perencanaan pengeluaran uang untuk pengadaan teknologi informasi yang berfungsi untuk mendukung kinerja perusahaan dalam mencapai rencana strategis perusahaan. Yang kedua yaitu analisis kelayakan. Salah satu tantangan terbesar dalam memilih kelayakan sebuah investasi pembangunan teknologi informasi adalah menilai atau memperkirakan manfaat apa yang diperoleh oleh perusahaan nantinya. Dikatakan sebagai tantangan karena kebanyakan manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi bersifat intangible atau sulit dikuantifikasikan ke dalam suatu angka finansial dan tidak secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Studi kelayakan bisnis akan menyangkut 3 aspek, yaitu aspek manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri, aspek manfaat ekonomis usaha tersebut bagi negara tempat usaha tersebut dilaksanakan, dan aspek manfaat sosial usaha tersebut, cost benefit analysis. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Menentukan perusahaan, observasi dan wawancara kondisi existing perusahaan, kondisi existing perusahaan, identifikasi biaya dan manfaat, daftar biaya dan manfaat, daftar biaya manfaat, konversi inevitable, nilai biaya dan nilai manfaat, nilai biaya dan nilai manfaat, kuantifikasi biaya dan manfaat, nilai ARR, NPV, PP, IR, PI, ROI. Selanjutnya itu hasil pembahasan. Yang pertama, hasil kompre alternatif. Hasil analisis dengan menggunakan kompre alternatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara 3 vendor yang memiliki nilai keuntungan tertinggi, yaitu dengan melakukan perbandingan pencapaian benefit dari masing-masing vendor dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil perbandingan tingkat pengembalian investasi yang akan dilakukan menunjukkan bahwa investasi untuk vendor C memiliki potensi pengembalian tertinggi, yaitu mencapai sebesar 2,83%, sedangkan A sebesar 0,74%.
Untuk vendor B yaitu sebesar 0,314%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa vendor C memiliki tingkat pengembalian persentase tertinggi. Yang kedua yaitu analisa sensitivitas. Dari hasil penghitungan menggunakan metode cost benefit analysis terdiri nilai NPV, payback, period, IIR, ARR, dan PI, dan ROI. Dan terjadi perbedaan nilai pada kondisi perusahaan dalam keadaan normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat mencapai minimum target produksi, maka akan terjadi perubahan keuntungan yang akan signifikan. Maka proyek ini dapat dikatakan sensitif terhadap peningkatan resiko tercapainya target minimum produksi. Dengan membandingkan nilai normal dengan nilai setelah melakukan investasi IT pada bagian distribusian produk PT Guna Atmajaya. Yang ketiga yaitu hasil rekomendasi. Pada tahap ini akan dilakukan pembahasan mengenai hasil rekomendasi investasi IT yang layak untuk diterapkan PT Guna Atmajaya. Berikut adalah hasil rekomendasi perhitungan uji kelayakan investasi menggunakan metode cost benefit analysis. Terdapat pada tabel di samping hasil perhitungan cost benefit analysis terhadap beberapa vendor yang ingin melakukan kerjasama dengan PT Guna Atmajaya dalam melakukan investasi IT, menunjukkan bahwa vendor C memiliki potensi yang besar untuk memberikan jaminan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Jaminan keuntungan sebesar ini menjadikan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan vendor C ini ditunjukkan dengan nilai tertinggi yang diperoleh dari vendor C dari hasil investasi yang dilakukan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa cost yang dihasilkan sesuai dengan cost yang telah disediakan oleh perusahaan, yang ditunjukkan dengan nilai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan proyeksi tingkat keuntungan yang dihasilkan. Yang kedua, alternatif yang akan muncul pada penelitian ini yaitu dalam melakukan investasi terdapat 3 pilihan. Aktivitas investasi dilakukan yaitu dengan menggunakan 3 vendor yang berbeda. Yang ketiga, investasi ini layak berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menggunakan cost benefit analysis menunjukkan bahwa penggunaan vendor C memiliki hasil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.